Halo kawan-kawan, kali ini kita bahas kisah nyata yang bikin darah tinggi. Soal pembantaian besar-besaran orang Yahudi pas Perang Dunia Kedua. Ada perjuangan keren, ada janji manis yang cuma omong doang. Sampai fakta nggak adil yang bikin kita geleng-geleng kepala, kayak kaget lihat harga bensin. Siap nggak dengerin cerita sejarah yang nggak boleh dilupain? Yuk langsung gas! Cerita diawali kota Oslo, 26 November 1942, hari di mana takdir ribuan orang diputusi kayak admin blokir akun. Langsung dibasmi, nggak ada tanya jawab, nggak ada bandingan. Ini ulasan kisah nyata soal perjuangan sia-sia, dikhianati banget, dan menang pun tetap nggak guna sama sekali. Suasana di Norwegia udah sepi mencekam, kayak jam malam total, polisi lokal terpaksa jadi eksekutor atas perintah Nazi. Keliling rumah tangkap orang yang udah dicatat rapi dari lama, mereka sebenarnya berat hati, tapi nggak ada pilihan lain selain nurut dan jalani tugas itu. Tapi sebelum kita nangis duluan, ayo kita putar ulang ke 3 tahun ke belakang, tepatnya tahun 1939 di kota Tonsberg, di mana hidup masih senang-senang kayak liburan panjang, belum ada yang ngerepotin. Di sana kita kenalan sama si Charles, petinju andalan yang darahnya campuran Yahudi, namanya makin melambung tinggi, tiap tanding pasti menang. Piala udah numpuk kayak tumpukan cucian. Terakhir dia baru aja ngetok petinju dari Swedia sampai kalah telak. Pertandingannya seru abis kayak laga final Piala Dunia. Usai pertandingan, Charles merayakan kemenangan bareng teman setim. Kedua saudaranya sama kekasih hatinya yang cantik, orang asli Norwegia, Ragnhild. Let's go. Perayaan itu harus diakhiri lebih cepat karena mereka wajib pulang buat merayakan hari Sabat bersama keluarga. Ayahnya Benzel, ibunya Berta, sama adik perempuannya Helena. Nyampe di rumah, ibunya langsung mayun banget, gara-gara telan, apalagi lihat ada anaknya pulang sambil semboyongan mabuk-mabukan, padahal buat keluarga ini, hari Sabat itu aturan sakral yang dijaga ketat banget. Nggak boleh sembarangan, kayak lagi nongkrong santai. Slo det? Helt utrolig. Tok det litt lengre tid enn vi hadde regnet. Ayah Charles punya usaha toko daging yang pelangganan beragam, baik sesama Yahudi maupun warga lokal lain. Jadi mereka terima baik di lingkungan itu. Suatu hari pas Charles lagi sibuk antar pesanan, Ragnhild datang nyamperin. Di momen yang sederhana banget itu, Charles tiba-tiba menembak, mau nikah nggak? Dan ceweknya langsung jawab mau. Tanpa mikir dua kali, akhirnya mereka nikah deh. Rasanya kayak udah dapat semua yang diinginkan, tapi sayang banget. Kebahagiaan yang cuma sebentar kayak kuota habis pas lagi seru-seruan. Tiba-tiba tanggal 9 April 1940 malam, sirine meraung kencang kayak alarm rumah kemalingan. Nazi menyerang mendadak dan langsung pegang kendali Norwegia. Kabar buruk itu besoknya udah dikabarkan lewat radio. Orang tua Charles nggak mau ambil resiko, langsung bergerak ke Swedia buat cari tempat aman yang nggak bikin darah tinggi. Sementara itu, Charles lagi asik pukul-pukul karung tinju. Tiba-tiba didatangi polisi bawa surat larangan, semua tempat olahraga dan hiburan langsung ditutup paksa. Hatinya hancur banget, kayak kue ulang tahun jatuh ke lantai. Impian jadi petinju dunia harus berhenti mendadak di tengah jalan. Gak lama berselang, keluarga dikasih kertas isian ribbon, soal asal-usul sama agama. Awalnya, Charles males banget ngisinya. Er jøde? Men jeg er jo ikke det lenger, mamma. Jøde gitt oss annet enn problemer.
sampai sempat kesal merasa status ini cuma bawa masalah saja. Tapi pemikiran itu langsung diluruskan tegas sama ayahnya. Habis beres urusan itu, KTP mereka dicap huruf J, kayak dapat nilai jelek di rapot. Terus mereka disuruh bantuin angkut barang buat kapal tentara Nazi. Dan disitu rasa kesal Charles udah nggak bisa ditahan lagi. Akhirnya bodi mobil tentara jadi sasaran goresan ala seniman kesal. Berapa hari kemudian polisi datang jemput Charles sama saudaranya. Awalnya dikira gara-gara seni ukir di mobil kemarin, ternyata mereka ditangkap bareng semua cowok Yahudi lain. Terus dibawa ke camp yang jauh banget dari pusat kota. Jøder! Som dere forsøker å flykte, så vil dere bli! Di sana Kapten Komel kasih peringatan tegas, siapa yang berani nyoba kabur, langsung jadi sasaran tembak. Tiap hari kerjanya berat banget, tebang pohon, pasang kawat berduri, sampai gali parit dalam kayak cari harta karun. Bahkan ada tahanan yang cuma nanya alasannya, malah dipukuli dan dibilang gak usah banyak tanya. Løper bort dit. Sementara itu, keluarga yang tinggal di rumah udah gelisah parah, kayak nunggu hasil ujian, dan bener aja. Nggak lama giliran para ibu, anak, sementara kerabat perempuan juga didata terus dibawa pergi. Hei! Slipp igjen! Hør da! Suatu hari, Komel panggil Charles, ternyata dia juga mantan petinju. Sebelum jadi tentara, dia nawarin adu pukul. Katanya kalau menang keluarganya langsung bebas. Gull? Det er ikke småtterier. 4. Jeg må si jeg synes du er en... Kayak misi hadiah di game yang kelihatan gampang. Charles sempat kepicut banget, tapi ayahnya langsung larang, jangan percaya omongannya. Janji Nazi itu kayak janji habis menang undian, susah banget ditepati. Folk ut på landsbyen og tenner for dem. Pas itu juga rumah sama toko daging mereka disita, terus ditempelin tulisan kayak toko yang udah dicoret dari daftar warga. Det er bobestyrer. Deres formue og diverse Besoknya tawaran itu ditawarin lagi, tapi Charles tetap nolak tegas, bikin Komel ngamuk kayak anak kalah main game. Det er jo ikke så kaldt i dag. Ja, har du fått tenkt noe mer på forslaget mitt da? Di situ Charles sadar banget, mau kita sepatu apapun, mau kita nurut apa aja, yang namanya penindasan ini nggak bakal berhenti sendiri. Kom igjen da! Krabb da! Kepala polisi Ruth dapat perintah tegas, tangkap semua orang Yahudi, nggak ada yang lolos. Dari bayi yang masih dot sampai kakek yang udah butuh tongkat. Nå tar vi dem. Skipet kommer i ettermiddag. En oversikt over lasterom og kapasitet. Semuanya dikumpuli buat dikirim jauh ke camp Mount Auschwitz. Regni langsung kasih saran mending kabur ke Swedia, kayak masuk ruang PIV, anti masalah. Hva skal jeg gjøre av meg da? Jeg har da ikke noe sted å rømme, jeg. Det er enten det, eller så... Sementara Emily yang tanya kabar suaminya malah dibohongi. Jadi dia langsung peka, langsung bawa anaknya kabur ke Swedia. Tanggal 26 November 1942 diadain pemilahan kayak nentuin nasib sepihak. Vi vil nå dele dere inn i 2 grupper! Suami Yahudi istri Norwegia boleh tetap di camp lokal. Kalau dua-duanya Yahudi langsung dikirim ke jauh ke Auschwitz. Karena Ragnhild asli Norwegia, Charles nggak ikut pergi. Tapi harus ikhlas, ngelepas ibunya, adik Helena, semua saudara lainnya berangkat duluan. Hatinya udah remuk, redam kayak kaca jatuh ke batu. Akhirnya dia mengangguk, setuju buat nerima tantangan pertandingan itu. Laga tinjunya panas banget. Charles menang telak tanpa bantuan wasit, tapi kemenangan itu kayak dapat tiket bioskop yang sudah kedaluarsa.
Nggak guna sama sekali buat nyelamatin keluarganya, bahkan ibunya Berta malah ketangkep pas lagi mau lari. Sara Bertha Braude. Hun er ikke her. Charles cuma bisa ngelus dada lihat kapal berlayar, ninggali pelabuhan, bawa semua orang yang dia sayang pergi jauh. Kapal tiba di Auschwitz tanggal 1 Desember 1942. Itu adalah pertemuan terakhir sebelum mereka gugur di ruang gas. Dann werden Sie sich wiedersehen. Verstanden? Frauen und Kinder, Männer über 45 Jahre. Abis perang kelar, Ragnhild akhirnya milih pisah jalan sama Charles. Lukanya udah kebesaran, nggak bisa benerin lagi. Emily sama anaknya selamat, tapi suaminya kayak menghilang di telan bumi. Nggak pernah pulang. Si Ruth malah enak banget. Lolos dari tuduhan, terus kerja tenang sampai pensiun. Minta maafnya negara aja baru disampaikan pas udah lewat 70-an tahun. Telat banget, kayak ngasih ucapan ulang tahun pas udah bulan depan. Secara total ada sekitar 6 juta orang Yahudi yang jadi korban di tragedi Holocaust. Sejarah pahit yang nggak boleh pernah kita lupain. Semoga kisah nyata ini jadi pelajaran berharga buat kita semua. Sampai jumpa di ulasan kisah sejarah lainnya.